Halo, kembali lagi di Bedah Project Vivaci Living bersama saya Andrew dan ini desainernya Aldo. Hari ini spesial banget, kita akan ngebahas project kita nih yang ada di Puncak Bogor, terutama di namanya Villa Kuliba. Oke, Dok, boleh jelasin nggak dari project ini luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa meter, lalu untuk desain dan skop kerjaannya apa aja ya? Silakan, Dok. Oke, jadi untuk luas tanahnya sendiri itu kita ada di 400 meter persegi. Oke. Untuk luas bangunannya kita ada di 200 sekitar 200 sampai 300 meter persegi. Oke. Nah, untuk skop kerjaan kita ada di sipil, pekerjaan listrik juga, interior pastinya, dan juga yang terakhir ada pekerjaan taman. Oke, berarti interior, eksterior, ada pekerjaan listrik juga ya? Gitu. Untuk desain sendiri, Dok, konsepnya apa ya, Dok? Dari interior sama eksteriornya? Oke, untuk konsepnya sendiri itu kita lebih ke kontemporer, tapi kita juga sentuhan sedikit modern sama minimalis. Oh, jadi ada kontemporer, modern, sama minimalis. Oke, seru banget sih ini. Nah, nanti kita ngebahas project-projectnya ya, detail-detailnya ke dalam. Oke, yuk kita bahas aja langsung. Nah, ini kita dari depan dulu sebentar ya. Dari sini pintunya nih dulu kayak gini nggak awalnya? Untuk fasadnya ini udah berubah total sih. Nah, ini di sini kita pakai pintu lipat atau pintu folding. Folding aluminium ya? Betul, aluminium dengan teksturnya motif kayu ya? Ini seperti kayu sih ya. Iya sih, kalau kelihatan sih kayak kayu. Terus cocok banget putih ketemu kayu. Perpaduannya sih udah cocok sih. Alami juga tetap dapet gitu kan. Natural. Jadi untuk di project ini ganti semua nih. Kita rombak semuanya, kita rombak ganti. Semua. Oke, mungkin nanti bisa dikasih footage-nya ya untuk video before-nya seperti apa, lalu nanti proses pengerjaannya sama desain 3D-nya seperti apa. Habis itu hasil jadinya nanti kita kasih detail ini juga. Oke, yuk kita lanjut. Wah, ini lampu-lampunya juga banyak banget ya. Betul. Nih kita masuk aja nih ya. Oke, silakan. Oke, Dok, kalau dari ruangan ini fungsinya apa, yang dikerjakan apa, lalu konsepnya balik lagi ke konsepnya apa? Iya. Sekarang kita lagi di living room. Nah, untuk di sini biasanya kita aktivitasnya ngumpul sama keluarga, nonton TV, pokoknya ngumpul-ngumpul gitu deh, seru deh di sini. Untuk konsepnya sendiri kita masih ada konsep kontemporer ya di sini. Ada naturalnya juga, sama ada minimalis sedikit. Oke, bisa dilihat juga ya, coba kita kesini nih. Nah, ini untuk living room ya, untuk living room nyantai, ini udah cukup banget. Terus kesan homey-nya juga dan pencahayaannya ya. Pencahayaannya ini aluminiumnya, kaca tuh banyak banget. Jadi sinarnya tuh mungkin kalau misalnya pagi atau siang nggak usah nyalain lampu juga kali, jadi hemat listrik juga. Soalnya kan ini private villa kan, jadi mungkin ditempatinya juga ya seminggu sekali, sebulan sekali juga ya. Jadi ini udah cukup banget sih mencakupi keluarga besar ya. Di situ ada kabinet berarti, Dok ya? Iya, ini ada kabinet TV. Ada kabinet TV, berbahan apa nih, Dok? Kita perpaduan warnanya itu ada soft gray sama warna kayu yang raw. Dimana ini HPL. Untuk materialnya menggunakan HPL dan desainnya juga simple, minimalis banget. Terus sebenarnya juga kalau bisa dilihat ya, ini sebenarnya ada gorden ya, cuma mungkin belum dipasang kali ya semuanya. Oh, ini aku tertarik nih sama yang di sini nih.
Ini kan ada nuansa kayak batu alam gitu ya. Iya. Ini buat kesan naturalnya dapat banget sih. Ini memang request dari owner atau memang kamu yang ini gara-gara di villa jadi kamu taruh ada kesan ini? Sebelumnya ini dia tembok tok warna putih. Oke. Nah, untuk dia ada kesan naturalnya, ada kesan villanya juga yang pastinya. Di sini kita kasih batu alam untuk di batu alamnya juga warna abu-abu ya. Iya. Masih cocok banget sih ketemu dengan lantainya ya. Untuk skop kerjanya berarti di sini bongkar total ya, Dok? Betul. Di sini kita ada bongkar di plafon. Plafon kita bongkar, kita ganti menjadi drop plafon di mana ada aksen kisi-kisi juga di atasnya. Ini pakai apa nih? Ini kita pakai HPL. Oke, HPL. Jadi HPL dibuat kisi-kisi, ditempelnya ada di plafon. Kesannya jadi naturalnya dapet dan hominya pun comfort. Momnya tuh tetap dapet gitu. Dapet sih. Dapet ya. Oke sih. Berarti yang di sini diganti juga dari lantainya diganti full. Nanti mungkin bisa dilihat before-nya seperti apa. Terus memang ini keramiknya atau HT-nya emang sengaja yang acian ya? Nah, ini sebenarnya HT. Cuma emang sebelumnya kita mau pakai acian ya. Cuma concern-nya di mana acian itu banyak maintenance-nya susah sama concern di retak. Iya, jadi mendingan pakai yang kita pakai HT aja. Low maintenance ya. Iya, tapi kesannya masih mirip lah kayak acian natural gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini koridor ke kamar-kamar mungkin ya. Betul. Oke, di sini, Dok. Kayak ada perpisahan ya, perpisahan antara dua ruangan nih. Ini kayak ada divider gitu. Ini kita sebutnya gawangan. Untuk ini kita pakai panel HPL dengan kayu yang sama seperti di ceiling. Oh, jadi perpaduan warnanya nggak banyak warna ya? Iya. Jadi warna kayu, ada warna soft grey juga, abu-abu, terus ada warna putih. Betul. Oke, jadi permainan warnanya nggak banyak, jadi kesannya tuh nggak campur-campur gitu ya, mix and match gitu ya. Juga sih. Oke, yuk kita lanjut aja nih. Nih, Dok. Tertarik nih aku nih sama ruangan ini nih. Sekarang kita ada di area pantry. Area pantry. Nah, bisa jelasin, Dok. Ini request owner seperti apa? Lalu kamu mengaplikasikan dan dari desainnya sampai build-nya itu seperti apa? Oke. Jadi ini kita masih sama ya konsepnya. Kita ada konsep di modern, juga ada sentuhan minimalis sama naturalnya dari warna kayu ini. Terus sengaja ini kita kasih ada tekstur marble juga ya, biar kesan modernnya kita dapet. Cuma di sini sengaja kita kasih kesan matte ya. Oh ya, ini gloss ya, bukan yang gloss ya. Tuh. Tapi tetap bagus sih, maksudnya tetap masuk juga. Terus lebih ini menggunakan bahan marmer? Dari Quadra kita. Oke, dari Quadra, tapi looks-nya mirip banget ya tetap ya sama marmer ya. Oke. Terus ini bahannya apa nih, Dok? Ini yang putih ini. Untuk yang putih ini kita pakai bahan duko untuk pintu sama bagian dalam. Jadi ini doff juga ya? Betul. Doff. Oke, coba kita buka deh. Oh, ini buat naro-naro piring. Storage. Ya, oke. Di situ juga mungkin coba, Dok, dibuka, Dok. Oh ya, sama ya. Jadi ada LED strip ya, Dok, di setiap kabinet ya. Jadi pas dibuka nggak perlu nyala-nyalain lampu lagi, udah otomatis nih ada switch-nya. Nyalain langsung nyala. Oke, ini kok banyak banget storage-nya ya, Dok ya? Iya. Coba deh, ini ada apa-apa aja sih tujuannya, fungsinya? Dari situ sampai sini coba. Sebenarnya untuk kebutuhan seperti sendok. Ini juga kita ada inner drawer, taruh sendok. Seperti ini. Jadi buat naro-naro sendok, sumpit, apalagi tuh ya, pisau-pisau juga bisa sih. Ya. Nah ini bagus juga sih, Dok. Coba bentar. Ini putih tapi dalamnya kayu. Yeah. Jadi perpaduannya tuh tetap masuk sama yang di luar gitu. Nggak banyak warna sih, Dok. Jadinya ya itu nggak pusing juga. Nah ini storage gede banget nih. Di bawah sink ya. Di bawah sink. Di bawah sink. Lalu di sini juga ada drawer lagi nih. Ada drawer lagi. Taruh kopi. Oke. Sini juga ada drawer nih, ada kulkas. Di atasnya bisa dibuka. Oke, bisa dibuka juga, ada lampunya juga. Jadi kalau buat mungkin naruh sereal, naruh apa gitu cukup banget sih. Ya, kulkasnya juga memang dibikin tertutup begini ya. Iya. Supaya ya jelek juga sih kalau cuma kulkas tek gitu. Iya. Terus dibuat. Oh, ini bisa dibuka nggak ini sih? Yang kisi-kisi ini? Kalau yang atas ini kita cuma aksen sih. Aksen untuk biar looks dari kamuflasenya kita dapat. Karena nanti nyambung sampai ke area sampingnya. Oh, jadi kalau misalnya nggak ada ini jadi bolong ya? Iya. Iya sih, jadi kesannya tuh kayak kurang
kayak kosong gitu ya, betul. nyimpan debu ya. Nggak nyimpan debu juga sih. Ini bagus banget juga ya permainan lampunya di sini, memang request dari ownernya juga Iya, ya. ini Di bawah request dari islandnya, di atas islandnya udah ada lampu gantung seperti ini. Kesannya juga pakai kayak kayu ini ya. Betul. Dan untuk di area ini juga kita atas plafonnya kita sama kayak living. Oke, oh iya Kita deng. pakai aksen kisi-kisi juga. Pakai aksen kisi-kisi ya. Material HPL kayu. Terus ada lampunya juga ya, Ya, lampu ada LED indirect light-nya. sekeliling. Jadi kesan warm-nya tuh dan mewahnya juga tetap dapet sih. Nah, coba kita ke sana. Oke. Ruangan sana. Ini yang tadi maksud kamuflasenya. Kamuflase. Jadi dia nyambung. Nyambung seperti ini ya. Kalau beda desain ya jadi terpisah kesannya. Jadi Ini kan nggak jadi nyambung. seperti nyambung ya. Oke, kita ke Oke. ruangan ini deh. Sekarang kita ada di dapur kotor. Oke, dapur kotor. Dapur kotor ada kompor juga. Nah, ini konsepnya apa nih dok? Kayaknya beda nih sama yang di Betul. luar ya. Untuk di dapur kotor emang kita sengaja pakai konsep minimalis. Tapi untuk modernnya ada sedikit juga. Kita masih ada sentuhan modern sedikit. Ini perpaduan warnanya ada kayu muda. Kalau ini yang gloss ya. Ini yang gloss karena yang ini gloss. dapur kotor. Kotor. Oke, sama ada abu-abu. Nah, ini perpaduan warna abu-abunya juga cakep. Oke, ini rak piring ya. Jadi bisa dilihat jadi rapih juga sih. Kalau untuk detail di sini kita pakai pintunya pakai kayu. Tapi untuk dalamnya kita juga ada permainan HPL abu-abu juga. Oke. Ini juga nggak ada handle ya, jadi bisa dilihat. Iya. Oh. Jadi looks-nya clean. Iya, clean banget nih looks-nya. Lalu yang mau aku tanya nih, di sini itu yang di atas bisa kebuka. Bisa, kita semua ini yang di atas bisa difungsikan. Jadi untuk storage di area pantry sama wet kitchen dengan kebutuhan untuk villa mungkin liburan sekeluarga besar 2-3 keluarga ini sudah lebih dari cukup sih. Jadi kalau misalnya mau liburan udah nggak perlu lagi tuh bawa dari rumah ke sini repot kan. Jadi udah tinggalin aja di dapur ada piring, sendok dan segala macam udah tinggal pakai Sudah aja. Mau tersedia liburan nih semua. tinggal datang aja gitu kan. Jadi memang request dari ownernya pun detail juga ya. Jadi nggak mau yang repot-repot juga. Oh di sini juga ada jendela yang ngeliat ke taman. Jadi taman. penerangannya sih oke banget jadinya ya. Ada kompor, cooker hood. Oh ini ada lagi nih. Kita ada inner drawer lagi. Ada inner drawer. Cuma bedanya kalau yang di depan warnanya kayu, yang ini sama abu-abu ya. Iya. Oke. Ini kompor gas ya berarti ya. Tuh, ini untuk tempat gas. Nah, tempat gasnya ada di sini, jadi ya rapi lah kesannya. Iya. Kalau gasnya kelihatan juga nggak enak sih jadinya. Ada oven, ada microwave juga. Wah ini udah one stop lah kalau mau liburan udah nggak terlalu repot. Semua tersedia ya. Semua tersedia. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya deh. Oke, untuk ruangan selanjutnya kita ada master bedroom. Wah, ini ruangan master bedroom. Tuh. Gede banget ini. Iya. Nah, ini aku mau nanya nih, Dok. Untuk ruangan ini, pertama, kenapa kok divannya ada 2, matrasnya ada 2? Iya. Lalu untuk desainnya, kamu mengambil temanya apa? Lalu untuk scope kerjaan di sini, yang dirubah tuh apa aja? Oke, ini kan kalau bisa dilihat rada jangan itu ada kasurnya ada 2 nih. Sebenarnya ini kebutuhan dari klien, gimana dia mau tidurnya sama cucu atau sama anaknya. Dan untuk divannya juga ini sendiri dari existing punya atau dari punya klien. Oh, jadi gunain divan yang lama ya berarti ya? Betul. Oke, terus? Lalu untuk dari scope pekerjaannya kita ada di lantai ini kita rubah semua yang asalnya tuh keramik. Kita rubah jadi SPC. Kenapa? Karena kita mau memunculkan kesan hangat. Karena punya kan udaranya udah dingin ya kok. Ini diinjek juga nggak terlalu dingin ya kayak lantai di depan ya? Betul. Jadi untuk kesan hangatnya sih gitu. Motifnya juga motif kayu. Motifnya juga kayu lebih natural seperti itu. Kenapa pakai SPC, Dok? Kenapa nggak pakai vinil? Kan sama aja, maksudnya motif kayu juga. Sama kenapa nggak pakai parket? Yang pertama durability-nya sih, kita lebih ke mengarah durability-nya lebih bagus. Lebih awet ya berarti Lebih ya? awet juga, apalagi udara puncak kan kita lebih Dingin, mensupport. lembab. Lebih mensupport kalau kita pakai SPC seperti itu. Jadi maintenance-nya juga low, jangka panjang lah, nggak Iya, repot maintenance iya. gitu kan.
Oke, lalu untuk dari desain gimana nih Dok? Ini masih minimalis atau apa? Betul. Kita di sini masih minimalis, cuma balik lagi kita ke konsep villa ya. Untuk ada permainan kayu, ada konkretnya juga. Jadi untuk konsep yang seperti di living kita nggak hilangkan. Kita ada konsep jadi kamar-kamar masih ada kesinambungan ya? Iya, betul. Masih ada kesinambungan. Oke. Lalu untuk berarti skop kerjanya dari lantai, habis itu ya ini cat ulang semua lah ya, pasti kan. Terus ceilingnya ini polos ya berarti ya, nggak terlalu yang dibuat drop atau ada kayu-kayu lagi. Biar nggak terlalu ribet ya, simple ya. Lebih ke arah simple berarti ya. Oke. Clear sini, ini terus ada permainan abu-abu juga ya di side table-nya. Ketemunya sih cocok sih Dok. Iya. Dari abu-abu tua atau abu-abu muda, habis itu ada panel. Ada panel kayu. Panel kayu ya. Terus ada lampu di belakang yang warm white juga kan. Ketemu cat putih, waduh. Lebih kayak aksen gitu ya. Iya, kesan villanya tuh dapat banget gitu. Coba kita lihat ada apa di situ. Oke, di sini ada area untuk meja rias. Meja rias ini kayak HPL marmer lah ini ya. Ini kita pakai HPL marmer. Terus di belakang juga kita kasih aksen panel kisi-kisi dari material HPL kayu juga. Sama seperti di back panel di bedroom. Oh, jadi untuk tipe HPL-nya pun sama ya? Kita sama semua untuk semua tipe HPL kayu. Terus ada kaca ya, ini kaca buat meja rias ya. Terus ada apa? Kisi-kisi. Oke, ini ruangan apa ya Dok di dalam? Nah, untuk di ruangan samping ini ada toilet ya. Oh, ada kamar mandinya juga ya. Nah, ini yang diubah apa aja nih Dok di dalam sini? Di sini kita rombak semua secara total berarti. Rombak total mulai dari lantai, dinding, sama perubahan di plafon juga kita rapikan. Dan plafon, terus ada itu juga kita kasih kayak kabinet atau kita kabinet untuk naruh-naruh. Rak terbuka ya? Iya, rak terbuka, sama di bawahnya juga kita kasih aksen batu koral. Jadi kesan naturalnya masih tetap dapat ya? Iya. Keren sih, itu juga apa untuk top table-nya juga pakai kayak marmer itu ya, marmer abu-abu gitu ya. Abu-abu. Cocok banget sih, keren banget. Jadi di sini moodnya masih tetap sama, ada abu-abu juga, kayu juga ada abu tua, ada kayu, sama keramik dindingnya juga kayu muda gitu ya. Ditambah itu ya apa? Frame aluminium ya. Untuk area shower-nya. Jadi nggak ciprat-ciprat airnya. Oke. Nah, aku mau ke arah sini nih. Panel kabinet TV ini ya? Iya, ini untuk panel kabinet TV. Ini berarti HPL-nya apakah sama Dok sama yang di side table? Kita samakan untuk back panel di TV sama di side table-nya. Side table-nya kita samakan biar satu sepadan. Masih satu ton ya? Iya. Oke. Ya ini sih simple banget sih, cuma dikasih ya nata di air. Terus ini juga HPL-nya tekstur ya? Iya, dia lebih ke looks konkret gitu. Terus ya kabinet TV-nya ngegantung nih ya? Iya, ini modelnya yang layang. Dan HPL kayu juga sama ya kita. Oke, berarti nggak ada perbedaan juga ya dari segi. Oh, ini dalamnya dikasih HPL putih ya. Oke, nah ini yang kamu bilang diganti itu ya? Iya. Kacanya. Jadi sebelumnya ini cuma jendela, 2 daun jendela kecil karena memanfaatkan bagian luar, makanya kita buat 6 pintu lipat di mana itu kaca biar bisa kelihatan view dari luar. Jadi dulu ini cuma jendela. Iya, jendela kecil. Jendela kecil. Habis itu dibuat full. Iya. Pintu folding ya. Pintu folding apa nih? Pintu folding. Oh, aluminium. Teksturnya sama kayak yang di depan berarti. Betul. Nanti coba ditampilin aja footage before sebelum direnovasinya seperti apa. Sekarang jadinya begini sih. Ini gede banget Dok. Iya. Buat pencahayaan juga jadi lebih fungsional. View-nya pun langsung ke taman ya. Iya. Langsung ke taman depan. Terus ada wood decking lagi di sini ya. Ada wood decking, ada. Ini sih enak banget sih Dok. Kalau misalnya pagi-pagi gitu buka pintu tuh langsung menghirup udara segar banget gitu. Apalagi udara puncangan segar banget ya. bener banget. Oke. Kalau gitu kita tutup lagi. Habis itu kita langsung lanjut aja ke ruangan selanjutnya. Oke, let's go. Oke, untuk selanjutnya di sebelah ini kita sini dulu ya. Oke, banyak banget kamarnya nih. Iya. Nah, untuk area ini ada kamar mandi luar.
Yuk kita Ini masuk. kamar mandi untuk di kamar mandi akses Betul. tamu-tamu gitu ya. Ini sih tepatnya. Oke, ini apa aja dok? Yang dikerjain terus desainnya gimana nih dok? Sebenarnya untuk keseluruhan ini material sama kok kayak di master bathroom tadi. Oh material ini, Iya. keramik oh iya sih sama sih. Lantai sama dari vanity juga sama gitu. Jadi di sini juga perubahannya sipilnya juga dari lantai, dinding sama plafon juga kita Plafon rapihin. Sama ini juga ada tetap nih ada. kita ada untuk Cuma bedanya tadi yang di kamar master lebih gede. iya karena juga ruangannya besar dia. Oke. Nah ini juga pintunya juga aluminiumnya yang Iya. motif kayu juga ya, jadi senada semua ya. Oh. Oke, ini juga boleh ruangannya juga tetap ada. boleh dilihat juga nih. Berarti ini top table-nya pakai apa? Top table kita pakai ini bahan marmer. Bahan marmer ya? Iya. Bahan marmer. Kuadra. Oke. Oh, pakai kuadra motif marmer. Iya betul. Terus ada kabinet kayunya juga. Ini sih kalau dilihat-lihat kayak rada-rada industrial juga ya. Iya. Nah, dia kalau bisa lihat nih ada teksturnya dia pas ke bias ke cahayanya. Jadi katanya lebih. Jadi abu-abu ketemu kayu juga, ketemu hitam juga. Kesan industrialnya tuh juga tetap ada juga di ruangan ini ya. Oke, nice. Jadi memang di sini juga akses bisa mandi juga ya. Nggak cuma powder lah ya. Oke. Ada shower juga lengkap. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk ruangan selanjutnya. Kita ada di bedroom 1. Bedroom 1. Tuh. Oke, jadi kan sebenarnya di Villa Kulibah ini ada 5 kamar, Dok. Tuh. Ya, 1 kamar master. Habis itu ada kamar apa lagi? Ada ini yang sekarang kita tempatin ada di bedroom 1, ada bedroom 2, ada kamar anak 1, sama ada kamar anak 2. Oke, baik itu total 5 kamar. Ada Ya, 5 bedroom kamar. ini untuk orang tua lah ya, maksudnya Iya. bukan buat anak-anak ya. Iya. Oke, Dok, ini bagus banget sih. Aku suka banget sama Si wardrobe-nya. wardrobe ini. Nah, kamu boleh jelasin nggak, Dok? Temanya apa? Apa Oke. yang dikerjain juga? Oke. Jadi untuk di wardrobe ini tema itu kita nggak jauh-jauh sih kok dari di living, di master bedroom atau di area pantry. Jadi material kita masih sama, pakai HPL kayu yang sama. Cuma di sini kita pakai aksen warna putih HPL-nya. Juga di sini kenapa kok bisa dilihat kok pintunya cuma 1? Karena Kenapa tuh, Dok? kita mau konsepnya kayak di hotel kok. Jadi kan di sini juga klien jarang ya kok kesininya. Cuma acara-acara tertentu doang. Juga Iya. di sini buat ngambil atau naruh pakaian itu lebih gampang. Iya sih, emang pasti kan lebih sedikit sebetulnya kebutuhan Iya, ini ya. iya. Kebutuhan untuk storage-nya kan, karena mungkin cuma 3 hari, 2 malam gitu kan. Jadi mungkin kebutuhan pakaiannya juga nggak terlalu banyak. Tapi ini nice idea banget sih. Iya. Ini ya. Oh, ini tetap ditutup ya? Iya, Maksudnya jadi ada apa? Saya kira tuh cuma tembok belakang doang. Oh, ternyata di full cover ya. HPL warna putih juga. Ambil warna putih. Kalau dilihat dari sini kan agak, tuh sama. Jadi kirain tuh ini belakangnya langsung tembok. Saya ke tembok gitu ya. Iya, ini storage-nya juga maksudnya ya cukup juga sih, Dok. Atas juga ada beberapa. Oh, kalau yang ini untuk rak-rak terbuka lah. Iya. Emang konsep di wardrobe ini kita kayak konsep wardrobe terbuka gitu sih. Cuma walaupun terbuka kita tetap ada laci di sini untuk kebutuhan yang tertutup biar lebih rapi. Oke, nice. Terus lanjut ke sini ya. Ini juga aku suka banget nih. Sama panel. Itu Ini panel kenapa kamu pisah 2? Terus ini berarti acian ya? Iya, ini kita mau kasih konsep sama kayak konkret-konkret juga ya. Ada naturalnya. Dari kayu juga ada, dari konkret juga ada. Seperti itu. Tetap dapat industrial dong, Dok, di sini. Jadi lebih ke natural sih, lebih tepatnya. Oke. Iya. Maksudnya ini kan ada hitam juga, ada abu juga. Jadi kesannya itu kayak industrial Betul, juga. ini emang request klien juga. Oke, ini sih LED-nya di sini sorot atas bawah juga. Ketemu apa? Tembok Buat ngetegesin si konkretnya juga. tembok konkret ini sih jadi Lebih kelihatan ya. lebih kelihatan ya. Sorotannya tuh bagus banget. Sini juga udah di coating, sini udah bersih. Kan biasa kan kalau Iya. acian terus nggak di Bagian coating yang tuh itu kayak ya. suka bekas-bekas Nempel debu gitu. Kalau ini kan enggak, udah aman sih. Oke, nice. Kita lanjut ke aku mau bahas ini nih, meja riasnya nih. Nah, aku penasaran nih, Dok, sama yang ini. Ini berarti kebutuhannya untuk meja rias. Betul. Oke. Sama Ini sih. bahannya sama ya, Dok ya? Sama, kita pakai HPL warna putih, terus ada motif kayu juga HPL-nya. Ada cermin, ada ambalan juga 2 piece. Habis itu ya ada lampu spotlightnya juga. Terus ada lampu LED-nya tuh jadi Biar lebih kesan warmnya dapet, homenya dapet, Iya. sama untuk ngesorot si
pajangan-pajangan. Iya sih, luxury-nya tuh tetap dapat juga sih, Dok. Jadi kayak di hotel-hotel juga ya. Terus ini juga ada ya storage ya 3 ya, ada 3 drawer. Kebutuhan. 3 sama kaca ini kita buat besar sih biar lebih puas. Iya, ini kebutuhannya udah cukup banget lah. Iya. Ini udah begini kan. Udah pas ya. Pas banget. Nah, di sini sama ya berarti ya, sama kayak di master juga ya. Ini kita kasusnya sama juga nih. Dulu ini jendelanya kecil banget. Soalnya sayang banget view di luar ini kita kolam renang. Jadi gimana caranya kita manfaatin, kita buat pintu folding kaca yang besar. Ini keren banget nih, coba kita buka ya. Oke, ini tinggal digeser gini aja. Depan tuh kayak udah langsung view-nya kolam renang. Terus ini gede banget, ini full ya, Dok? Berarti, Dok? Iya, full ya. Jadi kayak mau langsung berenang ya kok. Benar. Ini sih bangun pagi sama di kayak master tuh. Iya. Kalau master kan ketemunya taman, kalau ini ketemunya kolam renang. Oke. Ini nice banget sih, ini buat liburan sih bener-bener perfect banget. Buat healing sih ya kok. Bener banget tuh buat healing. Udah dibuka aja lah biar udaranya masuk gitu kan. Yaudah kita langsung aja ke ruangan selanjutnya ya, mungkin langsung ke bedroom 2 kali ya. Nah habis itu kita ke kamar anak. Oke. Sekarang kita ke next kamar santai. Ini bedroom kedua ya, Dok? Betul, ini bedroom kedua. Sebelahan sama bedroom 1. Oke, kalau di sini mirip-mirip ya, Dok? Berarti ya? Secara garis besar sih desain layoutnya sama sih, Dok. Cuma ke mirror doang. Yang membedakan cuma satu, yaitu wardrobe-nya. Yang ini berarti nggak ketutup ya? Betul. Sorry, nggak terbuka. Untuk bagian sini ya, betul. Kita ada pintunya. Sama kan kalau di sebelah kita pakai sliding ya, kalau di sini kita pakai swing. Oke, terus ini ya, ini kayak ada tali air nat-nat gitu ya, Dok ya? Dia untuk lebih mempertegas aksen aja sih. Oke, dari secara warna juga masih sama semuanya. Masih sama ya, putih sama warna kayu. Sama lantai juga kita pakai SPC juga. Nah, ini aku mau ngeliat itu tuh ke arah sini nih sebentar. Nah, ini side table, lalu ada panel kayu lagi ya, Dok? Iya. Panel kayunya kisi-kisi terus ada juga di atasnya kita kasih LED strip lagi ya. Oke, berarti secara total pekerjaan masih sama, diganti plafonnya semuanya, lantainya dicat ulang, dindingnya didesain ulang lagi ya. Oh, di situ ada ini ya, Dok? Kayak ada tulangan kayak drop. Ada penambahan gypsum gitu, jadi kayak drop biar ada aksen dari si spotlight mengarah ke meja rias. Soalnya kalau misalnya lemari juga ketinggian, kalau nggak ada itu, terus itu jadi nggak ada aksen lagi ya. Betul. Terus spotlightnya. Oke, kita lanjut ke sini deh, Dok. Ini ada untuk toiletnya. Jadi toiletnya ada di dalam. Berarti sebenarnya dari segi desain juga masih mirip-mirip ya, sama. Oke. Jadi simple ya, semuanya disamain. Ini sama sih, dari pemilihan keramik sama table, semuanya kabinet, kacanya, aluminium semuanya sama ya. Ya udah. Kalau gitu kita langsung aja ya ke kamar anak deh. Mau ngeliat nih kamar anaknya kayak gimana. Sip. Oke, kita ke kamar selanjutnya. Ini kamar apa nih, Dok? Ini diperuntukkan untuk kamar anak 1. Oke, kamar anak pertama. Wah, nah ada 2 bed dia. Ada 2 bed ya. Iya. Jadi di sini ya bisa untuk 2 anak berarti ya? Iya. 2 anak, kalau ya kecil-kecil ya bisa berempat. Dia single bed sih ini. Single bed ya. Sini sama ya berarti, Dok. Oh, ini ada apa nih, Dok? Ini tuh dia ada balok dari existing, makanya ada di situ. Jadi ini sebelumnya nih ruangan ini nggak ada berarti? Ruangan ini nggak ada nih. Untuk bagian situ itu kan ada toilet tambahan di situ. Sebelumnya itu nggak ada. Jadi kita tambahkan untuk berarti toilet ini tambahan. batas tembok dulu yang lama. Betul. Baloknya lalu di extend nih berarti nih. Ya, ada pekerjaan. jadi lebih luas. Sama kamar mandi dulu berarti nggak ada di situ? Kamar mandi nggak ada. Oke.
Berarti nggak ada kamar mandi juga. Jadi ini di sini ada pekerjaan penambahan area ya. Lucu juga nih Dok, emang ini sengaja juga ya untuk apa? Konsepnya kita balik lagi sih kok ke open wardrobe. Oke, ini berarti memang ya ini buat wardrobe tertutup ya. Jadi di sini ya emang sih untuk storage juga nggak perlu banyak-banyak ya Dok ya. Soalnya kan juga di mana kan kebutuhan kalian juga di sini jarang ya dia kesininya untuk hari-hari tertentu doang. Jadi untuk liburan jadinya kita buat seperti open wardrobe biar lebih gampang untuk ambil-ambil barangnya. Tapi ini juga untuk kapasitinya juga udah memadai lah Dok ya. Iya. Oke, lalu untuk panel bedroomnya juga mirip ya Dok ya? Kesannya masih nyambung dengan area yang lain ya? Untuk materialnya juga sama sih, kita pakai HPL kayu yang sama, juga ada HPL konkrit yang sama. Kita semua disamakan sih biar satu selaras. Lalu di situ juga ada ambalan ya buat naruh-naruh jam juga, naruh HP kan ada outlet stop kontak juga ya. Supaya bisa ngecas HP. Betul, dan uniknya ini ambalan ini atau bisa dibilang nakas ini bisa ditutup kok. Oh, bisa ditutup ya? Bisa rata nanti sama panel. Oh, jadi kalau nggak mau dipakai, itu bisa ditutup gitu ya? Ditutup, biar untuk menghemat space sih. Benar. Jadi kalau misalnya pengen digeser, ini kan kayaknya kasurnya 2 tumpuk nih. Iya. Ya kan, kalau misalnya pengen digeser jadi 4 juga bisa berarti Dok ya? Tinggal ditutup, digeser. Oke. Sip kalau gitu. Nice, ini buat kamar anak bisa, berarti kapasitasnya bisa 4 orang juga ya. Betul. Situ kamar mandi ya, udah mirip-mirip lah ya. Desainnya, material yang dipakai juga pasti mirip-mirip juga. Ya udah, kita langsung move ke kamar anak 2 berarti. Oke, let's go. Oke, untuk kamar selanjutnya kita ada di kamar anak nomor 2. Oke. Kids bedroom 2. Jadi tuh sebelumnya, kamar ini tuh sebelumnya nggak ada. Ruangan ini tuh nggak ada sebelumnya. Jadi kita buat extend lagi untuk kebutuhan kamar anak yang kedua, sama kita ada juga di sebelah situ toilet. Berarti kamar ini dulu, ini abis di mana Dok? Abis di sini berarti? Abisnya di sini. Ruangan ini nggak ada. Existing? Betul. Abisnya di extend lagi sampai situ, sama kamar mandi juga? Betul. Untuk desain masih mirip-mirip ya Dok ya? Desain masih mirip-mirip, konsep masih mirip, kita penggunaan HPL juga masih mirip. Seperti itu. Oke, berarti ini juga ada sama seperti di kamar bedroom 2 ya? Ada tambahan kayak dari gypsum ya? Gypsumnya. Ya. Oh, ini sih simple banget sih daripada kita pakai kayu kan? Ini pakai gypsum aja simple tapi manis gitu loh. Ada ininya. Juga ada aksen spotlightnya juga. Terus ini berarti kamar anak 2, terus ini juga bisa diturunin juga ya kasurnya ya? Jadi 4 kasur, 4 anak juga. Jadi bisa lebih banyak lagi. Terus ini berarti meja belajar kali Dok ya kalau kamar anak? Iya, ini difungsikan untuk meja belajar atau buat yang bawa laptop kan bisa aja tuh. Bisa difungsikan seperti itu sih. So, ada stop kontak juga udah lengkap semua. Iya. Oke, sama berarti ini juga seperti kebutuhannya. Untuk wardrobe-nya kita juga sama lagi, open wardrobe konsepnya. Dimana kan ini juga balik lagi ya kok, ini kan untuk hiburan doang juga, jadi kita pakai konsep open wardrobe. Ini dari besi sama HPL ya? Kayu. Oke, ini ada laci juga. Tutup juga, di sini juga ada panel. Nah ini uratnya dibikin kayak bookmats gitu berarti ya? Betul. Biar ada aksen yang berbeda, sama ada tambahan tali air. Oke, berarti di situ juga view-nya ada jendela langsung ke taman belakang ya? Lalu ada kamar mandi juga ya? Kamar mandi berarti konsepnya masih mirip dengan kamar mandi yang lain? Konsep masih mirip semuanya. Iya, dari materialnya juga sama. Berarti total ada 5 kamar ya Dok ya? Total ada 5 kamar, sama kamar mandinya ada 4. Ada 4 juga. Oke, sebenarnya cukup banget sih untuk liburan sekeluarga. Oke, kalau gitu berarti yaudah kita lanjut aja. Mungkin kita ke outdoor kali ya, kita lihat ya. Oke, let's go. Oke, kita ke belakang deh, Dok. Wah, ada taman nih, seru banget. Oke. Oke, Dok. Ini tamannya gimana nih, Dok? Tuh, jadi kan tadi aku udah singgung ya kok di awal, kalau misalnya
Vivace itu tidak hanya mengerjakan sipil sama interior, cuma ada juga pekerjaan taman. Nah ini yang aku maksudnya taman ini, taman belakang ini cukup luas sih. Oh berarti ini dulu tidak seperti ini ya Dok? Halaman ini sama lantainya kan kayaknya berubah juga ya baru ya? Ini semua dirombak dari teras belakang sama tamannya itu dirombak. Jadi itu dulunya tamannya nggak serata seperti ini kok. Jadi dia lebih naik lagi. Jelek tuh kok. Seperti yang itu ya? Betul. Seperti itu tinggi banget berarti. Jadi kayak sempit. Looks-nya juga nggak kelihatan bagus ya kok kalau dari ruang meja makan. Jadinya kita buat rata dengan tambahan tanaman-tanaman hias. Oke, ini cantik banget sih, tanamannya banyak, rumputnya juga sama ya mungkin ini agak kotor aja lah batu-batunya dari tanah-tanahnya ya, ciprat-cipratan. Berarti sama ini, berarti kaca ini dulu tidak seperti ini juga ya? Betul, jadi si pintu sliding ini dulunya cuma jendela mati aja kok. Jadi kita jadi nggak bisa dibuka? Iya, jadi nggak bisa dibuka. Jadi kita buat lebih fleksibel, kita ubah menjadi pintu sliding. Pintu sliding, oke, nanti ya bagus banget sih ini pintunya, sama dengan depan, nuansanya aluminium dan teksturnya kayu gitu ya. Oke, ini tanamannya banyak, luas, ya. Waduh, enak banget nih untuk berjemur di sini nih kalau pagi-pagi gitu kan, udaranya juga segar. Yaudah, kita terakhir bahas yang depan ya. Oke, kita coba bahas fasadnya. Let's go. Nah, sampai juga kita di area luar, area terakhir Dok. Nah, ini aku mau nanya nih sama kamu nih. Gimana tuh? Untuk perubahan, tadi kan kita udah bahas kan ada perubahan eksterior juga kan. Nah, untuk lebih detailnya lagi, pekerjaan yang ada di depan nih, apa aja Dok pekerjaan yang dilakukan? Oke, jadi ini di pekerjaan fasad ini kita berubah total ya kok. Berubah benar-benar total, dari asalnya tuh cuma rumah-rumah yang kayak tradisional, kita buat lebih minimalis sama modern. Kita jabarin kok, kita mulai dari bagian teras. Ini lantai kita rubah semua. Untuk cat dinding juga kita rubah, frame aluminium juga kita ganti semuanya. Juga di sini ada tiang nih, ada beberapa tiang yang kita tambahkan karena areanya juga maju untuk bagian atapnya. Karena dulu tuh atapnya terlalu mencorong dan itu menggunakan genteng kok. Jadi si aluminium itu tidak terekspos. Jadi kita buat ledakan seperti ini. Dan juga si tiang ini nggak cuma kotak doang, jadi ada permainan detail ya kok di sini untuk di kamprot ini ya. Betul, juga teksturnya. di finishing kamprot. Juga untuk si detailnya itu untuk lampunya. Oh, yang di bagian sini ya. Jadi nggak cuma tiang dikasih lampu, tapi ada masuk ke dalamnya lagi. Oh, jadi nice banget sih Dok. Iya. Terus di depannya kita juga ada penambahan paving ya kok untuk area si kolam renangnya. Oh, dulunya nggak ada nih berarti? Dulunya nggak ada, ini cuma tanah doang. Jadi kan nggak ada arahnya ya kok. Jadi kita kasih paving ditambah lampu-lampu. Seperti itu. Oh, ada batu koral juga, detail semua juga ya. Ada batu koral lebih manis lah kok ya. Nah, lanjut di sebelah kanan itu kita ada taman kok. Taman yang mengarah kalau tadi kita lihat di master bedroom. Ya benar-benar. Jadi dari masuk itu, dari masuk parkir mobil ke sini udah langsung disambut jalan sama ada taman juga. Itu juga ada, kalau bisa dilihat ada wood deckingnya kok. Itu bahannya dari WPC. Oh, jadi biar ada unsur kayunya juga masih masuk kan, selama ini dengan aluminiumnya juga kan teksturnya kayu juga kan. Jadi masih masuk semua juga ya. Oke, terus tamannya juga cantik banget, ada pohonnya juga, terus ada lampu-lampu juga. Ada lampu-lampunya juga. Itu juga di bawah wood deckingnya saya lihat ada LED-nya juga ya. Ada LED sama ada permainan dari batu koral juga. Oh iya benar. Jadi ini memang untuk tampak depannya itu Dok sebenarnya simple Dok. Tampak depan itu simple tuh. Permainannya ya sama, putih, kayu sama abu-abu muda kan. Cuma karena banyak aksen-aksen lampu, jadi benar-benar kalau misalnya sore ke malam itu nyalanya tuh jadi mewah banget, apalagi kalau semua itu dinyalain semua kan. Jadi benar-benar keren banget sih untuk tampak fasad depannya yang memang simple tapi elegan banget gitu loh. Luxury-nya masih dapat lah, sunwarm-nya juga masih dapat gitu. Oke Dok, yang mau aku tanyain lagi adalah untuk proyek ini sendiri di Laku Libah ini
Itu untuk proses desain dan untuk proses pengerjaan itu memakan waktu berapa lama ya, Dok? Oke, jadi untuk desain itu sendiri kita memakan waktu 2 bulan ya kok. Dan untuk seperti sipil, furniture sama listrik itu memakan waktu sekitar 6 bulan. Jadi kalau di total sekitar ada 8 bulanan ya kok. Ya? Iya. Oke, berarti untuk pengerjaan desainnya itu kalau 2 bulan ya maksudnya udah termasuk revisi juga kan? Sudah termasuk revisi 2 bulan itu. Dan untuk pekerjaan build interiornya, sipilnya, ME-nya itu kalau misalnya sekitar 6 bulan berarti masih ya dalam jangka waktu normal lah ya? Normal sih, iya. Oke. Next nih Dok, yang terakhir yang mau kutanyain itu adalah dari project ini, tantangan apa sih yang terbesar yang kamu lalui nih untuk menjalankan project ini? Oke, jadi tantangan terbesar itu pertama itu pastinya struktur ya. Dari struktur bangunan ini kan terbilang struktur tua ya kok. Jadi kita harus rombak banget untuk mendapatkan hasil desain yang kita mau. Jadinya sih mungkin tantangan yang paling terbesarnya itu dia. Kita harus melihat dulu struktur utamanya itu seperti apa. Jadi dari strukturnya juga, ini kalau nggak salah, kan aku sempat ngikutin proyek ini juga ya Dok. Ada sekitar tiang ini atau tiang ini gitu yang kita sesuaikan ya. Betul, ya. betul. Jadi memang dari segi, karena rumahnya juga rumah lama, villa-villa lama, jadi untuk menyesuaikan dengan desain yang baru, titik-titik strukturnya juga harus disesuaikan kan. Dan harus itu kan disesuaikan dengan aluminium ini juga ya. Jadi kan supaya jarak dari antara tiang ke tiang itu tetap aman walaupun kita pengen ngejar dari segi estetiknya ya. Betul. Oke. Waduh, dingin banget ya di puncak ya. Oke, kalau gitu selesai sudah acara Beda Project Vivaci Living yang ada di Villa Kulibah Puncak Bogor. Buat kalian jangan lupa ya, like, subscribe, habis itu komen nih project-project apa sih yang pengen kalian lihat, yang pengen kalian tahu dari Vivaci Living. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih lengkap lagi, project-project yang udah pernah kita kerjain ada di www.vivaci-living.com. Nah, jangan lupa lihat juga Instagram kita, TikTok kita juga. Oke, kalau gitu buat kalian yang pengen juga renovasi rumah, kantor, restoran, ya interior, sipil, semuanya bisa kita kerjain langsung aja. Kontak admin kita ya. Oke, sampai ketemu di project selanjutnya. Bye-bye.